Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang lagi di kanal. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di kanal Andika Tegar CTB Jurnal. Apa kabar kalian? Semoga sehat semua ya. Di hari ketujuh ini mencoba untuk akhirnya Al-Quran dan hadis tentang nafkah keluarga. Buat teman-teman penggiat tafsir ataupun penghafal hadis, tolong direvisi kalau salah, tinggalkan jejak komen supaya uh, supaya channel ini lebih berkembang dengan baik ya. Dalam Islam, nafkah keluarga bukan sekedar soal memberi uang saja, tetapi kewajiban normatif yang dibebankan kepada suami untuk memenuhi kebutuhan istri, anak, dan keluarga sesuai kemampuan. Tanggung jawab ini bersifat ibadah dan berkaitan dengan kualitas keluarga yang harmonis. Dalil Quran tentang nafkah keluarga. Yang pertama dari surat At-Tolaq ayat 7. Allah berfirman, "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya." At-Tolaq ayat 7. Ini menunjukkan bahwa suami wajib memberi nafkah sesuai kemampuannya dan Allah tidak membebani seseorang di luar kemampuannya. Ada lagi surat Al-Baqarah ayat 233. Dalam konteks keluarga dan masa menyusui Allah mengatakan, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf kemarin sudah disampaikan pada episode sebelumnya. Ayat ini menunjukkan bahwa ayah atau suami memiliki tanggung jawab materi terhadap keluarga secara baik dan terukur. Ya, secara baik dan terukur. Dari sini kita paham, nafkah itu perintah Allah, bukan sekedar preferensi sosial. Hadis sahih tentang nafkah. Nafkah itu sedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa yang seorang lelaki nafkahkan untuk keluarganya, maka itu adalah sedekah. Hadis riwayat muttafaq alaih. Hadis ini tegas menunjukkan bahwa menafkahi keluarga bukan sekedar kewajiban, tetapi amalan yang bernilai ibadah tinggi. Pahala setiap suap makanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, walaupun makanan itu hanya satu suap yang dia masukkan ke mulut keluarganya, maka itu baginya sedekah. Hadis riwayat Ahmad. Ini menunjukkan bahwa setiap upaya terpenuhi kebutuhan keluarga bernilai pahala terus-menerus. Setiap upaya terpenuhi kebutuhan keluarga bernilai pahala terus-menerus. Hikmah dalil ini, nafkah adalah fardu ain bagi suami, kewajiban pribadi yang harus dipenuhi. Nafkah keluarga dianggap sedekah terbaik karena langsung menyentuh jiwa dan kebutuhan dasar keluarga. Nafkah yang diberikan itu dihitung sebagai amal kebaikan yang berlanjut. Dalam pendekatan ilmiahnya, beberapa publikasi akademik juga menguatkan makna nafkah keluarga secara komprehensif. Konsep nafkah dalam Islam. Kajian literatur fikih klasik dan ekonomi syariah modern menunjukkan bahwa nafkah adalah kewajiban inti untuk kesejahteraan keluarga dan maqasid al-syariah atau tujuan syariat. Kewajiban nafkah dan tanggung jawab suami. Penelitian tentang hukum keluarga Islam menegaskan bahwa tanggung jawab nafkah adalah prinsip hakiki keluarga, dibangun atas dasar syariat dan relevan pada konteks modern termasuk peran ganda istri. Standar nafkah dalam Al-Quran dan hadis. Dalam kajian tematik,
menunjukkan bahwa meskipun tanpa angka nominal, Al-Quran dan hadis memberi dasar etis dan normatif tentang nafkah yang ma'ruf, yakni sesuai dengan adab dan kemampuan. Contoh praktis untuk penjelasan. Dalam kalimat ini, dalam Islam menafkahi istri dan anak itu bukan hanya memberi uang, tetapi bagian dari ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa apa yang kita nafkahkan ke keluarga kita bernilai sedekah. Bahkan sesuap nasi yang masuk ke mulut mereka dinilai kebaikan. Dan Allah sendiri memerintahkan suami untuk memberi nafkah sesuai kemampuannya. Menafkahi keluarga itu bukan sekedar kewajiban biasa. Itu sedekah terbaik yang pahalanya mengalir setiap hari. Kalau kamu yang nonton video ini sudah nikah atau akan menikah, ingat, nafkah yang halal plus ma'ruf itu bukan beban, tetapi investasi akhirat. Oke? Nah, kesimpulannya, apa sih kesimpulannya? Nafkah keluarga wajib dalam Islam berdasarkan Al-Quran dalam At-Tolak ayat 7 dan Al-Baqarah ayat 233. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan bahwa nafkah kepada keluarga adalah sedekah yang besar. Begitupun juga dalam penelitian ilmiah modern juga menegaskan nafkah sebagai kewajiban pokok dalam tata keluarga Islami. Alhamdulillah wa syukurillah sudah selesai. Semoga bermanfaat di hari ke-7. Dalil Al-Quran dan hadis tentang nafkah keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Kalaupun misalkan ada yang kurang pas atau misalkan mau menambahkan, tolong komen di bawah ya. Gak usah japri, gak usah datang langsung nanya terus berdiskusi. Lebih baik kita diskusi secara via kolom biar satu, traffic dan engagementnya kanal ini bisa naik. Kedua, channel ini tuh aktif gitu. Jadi tidak hanya satu arah tapi dua arah gitu. Jadi ada feedback yang baik. Oke, saya Andika Tegar pamit. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.